Ketika orang-orang Quraisy melihat, serta mendengar gerakan perkembangan Islam kian banyak pengikutnya, maka bangkitlah kemarahan mereka, dan mulailah mereka melancarkan permusuhan terhadap Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Banyak pengikut Nabi Muhammad yang disiksa di luar peri kemanusiaan, terutama pengikut dari golongan rendah. Terhadap Nabi Muhammad sendiri mereka tidak berani melakukan gangguan, karena beliau sendiri masih dilindungi paman beliau, yakni Abu Thalib, dan di samping itu beliau adalah keturunan Bani Hashim, yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi, dalam pandangan masyarakat Quraisy, sehingga beliau disegani. Pada suatu ketika datanglah beberapa pemuka-pemuka Quraisy menemui Abu Thalib, meminta agar dia menghentikan segala kegiatan Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam, dan jangan mengecam agama mereka, serta menghina nenek moyang mereka. Tuntutan ini ditolak secara baik oleh Abu Thalib. Setelah mereka melihat perutusan itu tidak membawa hasil, datanglah mereka kembali kepada Abu Thalib, untuk menyatakan bahwa mereka tidak membiarkan tingkah laku Nabi Muhammad itu, dan mereka mengajukan pilihan kepadanya diantaranya, menghentikan ucapan-ucapan Nabi Muhammad atau mereka sendiri yang melakukannya. Setelah Abu Thalib mendengar perutusan itu, timbullah rasa kekhawatiran akan terjadinya perpecahan dan permusuhan kaumnya, namun tak sampai hati juga melarang keponakannya itu. Akhirnya dipanggilnya Nabi Muhammad dan dia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku dijumpai oleh pemimpin-pemimpin kaummu, mereka mengatakan kepadaku, supaya aku mencegah engkau melakukan penyiaran agama Islam, maka jagalah diriku dan dirimu, janganlah aku dibebani dengan suatu perkara di luar kesanggupanku." Mendengar ucapan itu Nabi Muhammad mengira pamannya tidak bersedia lagi melindunginya. Beliau berkata dengan tegas, "Demi Allah wahai paman, sekiranya mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, dengan maksud agar aku tinggalkan pekerjaan ini menyeru mereka kepada agama Allah, sehingga tersiar di muka bumi ini, atau aku akan mati karenanya, namun tidak akan menghentikan pekerjaan ini." Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Nabi Muhammad berpaling seraya menangis. Ketika berpaling hendak pergi, Abu Thalib memanggil, "Menghadap kemari hai anakku." Demikian Abu Thalib berkata. Nabi pun kembali menghadap. Kemudian Abu Thalib kembali berkata, "Pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah aku tidak akan menyerahkan kamu, karena suatu alasan pun selama-lamanya." Demikianlah tekad dan pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad, walaupun pemuka-pemuka Quraisy berkali-kali membujuknya. Dalam pada itu beliau menyadari pula kekompakan orang-orang Quraisy menghadapi beliau. Oleh karena itu beliau mengingatkan Bani Hashim dan Bani Muthalib agar tetap memelihara semangat kekeluargaan, bahwa bila mana salah seorang dari mereka teraniaya, maka seluruh keluarga harus bangkit, serentak membelanya. Peringatan Abu Thalib ini disambut mereka dengan sungguh-sungguh, baik yang sudah Islam maupun yang masih kafir. Ada beberapa faktor yang mendorong orang Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin, antara lain ialah, pertama, persaingan berebut kekuasaan. Dalam kabilah besar Quraisy, sudah sejak lama terdapat golongan-golongan yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Tunduk kepada Nabi Muhammad, menurut pendapat mereka, sama dengan tunduk menyerahkan pimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Muhammad Bani Abdul Muthalib. Mereka tak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Kedua, ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam. Orang Quraisy memandang diri mereka adalah lebih tinggi dan mulia dari golongan bangsa Arab lainnya, sedang agama Islam memandang manusia itu sama saja. Hak dan martabatnya tidak berbeda antara hamba sahaya dengan tuannya, antara kulit putih dengan orang kulit hitam, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah ialah orang yang paling takwa." Oleh karena itu orang Quraisy enggan masuk agama Islam, yang menurut anggapan mereka, menurunkan martabat diri mereka dan merugikan kedudukan mereka. Ketiga, taklid kepada nenek moyang.
segala adat istiadat, kepercayaan-kepercayaan dan upacara keagamaan yang mereka dapati dari leluhur mereka, diterima dan dipegangi secara membabi buta, sebagaimana dalam firman Allah, Surat Al-Maidah, ayat 104 yang artinya, cukuplah bagi kami yang telah kami terima dari nenek moyang kami. Terima kasih telah mampir di channel kami, nantikan video dari kami selanjutnya. Semoga bermanfaat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.